Halo pemirsa sekalian, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan ini kami akan menyajikan video tentang kegiatan Kundapil oleh salah seorang anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Partai Perindo, yaitu Bapak Marcelinus Sarjana Administrasi Publik, yang mana acara kunjungan daerah pemilihan ini yaitu bersama dengan masyarakat Malaya, Kota Palu. Pemirsa sekalian, Kundapil adalah singkatan dari kunjungan daerah pemilihan. Ini adalah kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh anggota DPRD atau anggota DPR untuk berkunjung ke masyarakat di daerah pemilihannya. Tujuan Kundapil adalah antara lain untuk mengetahui kondisi daerah pemilihan, menjalin silaturahmi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dan memantau pelaksanaan pembangunan atau program. Pemirsa sekalian, Bapak Marcelinus ini adalah sosok anggota DPRD Sulawesi Tengah yang sangat memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan usaha masyarakat. Jadi dimanapun beliau bertemu dengan masyarakat, beliau selalu mengajak masyarakat untuk berusaha atau membuka usaha apapun itu. Dan pada kesempatan ini hadir dari pihak pemerintah, yaitu Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah, yang mana pada saat ini beliau menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana cara masyarakat untuk mengajukan peralatan-peralatan yang dibutuhkan di dalam rencana-rencana usaha mereka ke depan. Baik pemirsa sekalian, bagaimana suasana pertemuan Bapak Marcelinus dengan warga? Mari kita saksikan. Kelompok itu berupa bantuan peralatan, misalnya catering, kafe, bengkel, pembuatan roti, pertukangan, depot air minum, ya, bisa. Yang melakukan produksi, proses produksi, salon boleh, nah gitu. Jadi di Nakertrans itu kenapa paling banyak dewan masuk ke situ? Karena prosedurnya tidak ribet, beda kayak di sosial kan butuh DTKS. Kalau di Nakertrans tidak, buat saja kelompok usaha, dan tidak boleh pakai nama PKK, QB, tidak boleh. Misal paling mudah sebenarnya Bu, itu sebenarnya buat proposal gampang itu. Kalau Ibu tidak bisa bikin, suruh timnya Bapak saja bikin, pasti bisa itu. Bisa Ibu, cuma kayak begitu, bantuannya hanya peralatan dan paling etalase, paling cuma itu ya. Paling atau dengan kipas angin kan begitu kan? Iya. Jangan AC. Iya. Dan per kelompok itu anggarannya tergantung Pak Dewan sendiri, dia mau kasih berapa per kelompok kah, apakah 20 juta per kelompok, nanti dibagi 5 kan, seperti itu. Jadi intinya itu harus buat kelompok kalau mau mendapatkan bantuan pokir di Nakertrans, dan harus mengusulkan proposal paling lambat bulan Juni dan akan mendapatkan bantuan di tahun berikutnya. Nah seperti itu Pak Dewan. Kami juga sudah menerima beberapa usulan-usulan itu dan sudah kami proses ke dinas sosial. Jadi misalnya untuk isi, nah nanti tinggal ditulis saja dalam proposal apa yang Bapak mau jual di situ. Nanti Bapak isi sesuai dengan nilai yang Bapak mau ini, nanti kita kasih ke dinas. Tapi itu di dinas sosial. Untuk saat ini Pak Rinsen menjelaskan yang di Dinas Tenaga Kerja. Terima kasih. Ya, jadi Pak
Pak Rinsen tadi sudah jelaskan bahwa di dinas beliau itu adalah peralatan, ya. Misalkan mau warung kopi, saringan kopi, ya, apa gelas, kemudian mesin pengolahan kopi yang dari kopi biasa jadi, boleh tuh, meja boleh, ya, kursi boleh. Nah, di situ kan bisa bikin kelompok usaha. Sering saya sampaikan bahwa sekalipun baru mulai, tetapi harus ada izin usaha dari kelurahan. Nah, kadang masyarakat bingung juga, bagaimana sih mau minta usaha ke kelurahan, sementara kami harus bayar pajak atau bayar PBB. Ya, tolong komunikasi dengan kami supaya kami bantu. Jangan cuma dipikir, oh bagaimana mau minta nanti, pasti ditagih sampah. Maka saya bilang, kalau masalah isi dari kios itu tadi, caranya begini, kami sudah diberikan ruang juga dari dinas sosial bahwa mendaftar saja. Panggil RT, Pak saya mau mendaftar menjadi, mendaftar itu saja. Bukan berarti tercatat sebagai penerima DTKS. Mendaftar saja. Lembaran yang dari RT itu mengetahui bahwa Anda sudah mendaftar jadi DTKS. Cuma itu saja. Nah, itu yang dilampirkan dalam KTP rincian barang dengan nanti keterangan usaha. Nah, itu kita bantu. Nah, rincian barang itu bisa ditulis tangan. Mau super mie 10 dos, mau gula 1 karung, itu ditanya. Tapi jangan begitu dikasih ditransfer langsung ke rekening masyarakat. Bukan super mie dibeli, tapi pergi beli HP. Begitu diperiksa, nah kalau itu sudah nah bagaimana mau berkembang? Maka saya, nah ada juga yang kita sisip, misalkan oh tahun depan belum bisa karena mungkin anggarannya di sini full sudah, maka kita alihkan tahun depan. Bapak ini sampai 2030 anggarannya. Nah, kalau PAD naik lagi, berarti 2006 ke 2007 itu bisa besar lagi. Terus Pak, iya memang sabar. Nah, kalau sampai 2029 Bapak maju lagi ke depan, lantas tidak ada Bapak kasih apa-apa, konsekuensinya adalah jangan bikin Bapak lagi, cari yang instan. Tapi kan kalian tim ini cuma berapa? Sementara yang saya mau programkan kembali ada 920 KK. Itu program ayam petelur sistem modern. Itu saya sementara lagi bahas dengan dinas peternakan. Itu saya usahakan turun ke depan. Karena itu penting. Nah, kalian sebagai kelompok yang ada di tiap kelurahan bisa juga menjadi usahanya kalian. Kalau sudah terjadi produksi telur, kemudian pakannya sudah tidak ditanggung oleh pemerintah, berarti begitu telur ada, kalian bisa jual pakan. Di struktur itu, telurnya kamu ambil, kamu potong harga pakan. Kita berapa suara, kelurahan ini kita berapa suara, saya tahu. Maka nanti 5 orang ini akan seleksi. Jangan bercelote dalam rumah tangga ada 5 orang, semua partai yang pilih. Satu pilih ini, satu pilih itu, dia malah ribut dalam grup. Cuma satu. Maka tim Garuda Mas ini orang yang terpilih dari mereka. Tidak usah dengar sana, dengar sini. Akhirnya keluar dari grup, ngambek. Yang rugi bukan saya, kalian. Maka saya sampaikan ke masyarakat, saya juga kerja untuk seperti Pak Jansen, dia akan bantu kita sesuai spek. Kemudian nanti bikin proposal harus ada spek. Misalkan minta skap pertukangan merek Makita, nah, dia akan belikan Makita. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dan sudah bisa mengerti. Pak Bahar mau bertanya, silakan Pak Bahar. Untuk kita alamat berbeda, tapi tempat usaha beda-beda. Misalnya tinggal di Dewi Sartika, tapi usaha ada di Patulemo. Artinya itu mungkin tiap malam ada di sana. Tapi boleh tuh Pak, boleh. Yang penting jangan beda, maksudnya di kota, di kabupaten orangnya, tidak Pak. Boleh. Yang penting satu kota. Ya, kan alamat Dewi Sartika. Iya, boleh. Di Patulemo, boleh. Siap, boleh Pak, boleh ya. Oke. Nah, bagaimana Dimarahi kita.
Gitu. Tetapi kalau peternakan itu no problem. Di dinas peternakan saya sampaikan bahwa penerimanya boleh di Kota Palu, atau misalkan ada masyarakat Kota Palu punya lahan di Jombang, nggak apa-apa. Tapi kita kembangkan di daerah. Saya juga sudah tanya dinas yang kemarin boleh. Setelah menerima, kemudian usaha itu berkembang, bisa gali, tetapi jangan diterima di sini, dibawa di Luksan selain. Itu bukan pindah itu menjual sudah. Mungkin ada lagi yang berbicara ibu-ibu? Ya silakan Bu. Proposal lagi Pak, proposal yang kemarin itu ulang. Ya, proposal kemarin itu kan perorangan. Nah, sementara yang punya DTKS itu tetap dia akan masuk. Tetapi yang tidak punya DTKS berarti harus membuat kelompok agar bisa dapat bantuan semua. Gitu. Jadi seperti tadi. Dia mau pertukaran karena dia tidak punya DTKS menerima bantuan dana tunai, dia butuh skap, mesin gergaji satu, mesin rekap satu, kurinda satu, maka berbentuklah 5. Maka cuman bagi yang memang tidak sama sekali bisa untuk apa dapat bantuan bisa pensiun, itu kita bisa nanti akalin bagaimana supaya bisa merasakan juga bantuan saya. Ya, bukan ya, kalau bisa. Ya, kita masih menunggu regulasi, tapi sudah mulai terbuka. Mungkin 2026-2027 sudah kita bisa peternakan babi. Ya, jadi yang itu sabar. Ya, belum ada regulasinya. Tapi kan bisa bikin kelompok musik. Jadi kalau bikin kelompok musik. Atau mau bikin apa lagi ada yang pertukangan oleh pemikiran ibu catering, iya kan? Tapi catering sebenarnya spesial mana ibu begitu, wow juga ya. Colot ibu jual lagi colot lagi di HP dia terus dia tanya memang ya. Selama ini yang jadi kita punya risaukan gelisah kan kita jaga toh, tapi bensin oh iya dari bapak, tapi di KTP itu kita ibu rumah tangga gimana boleh. Jadi sekarang terbuka lagi di nakes bahwa tante apa tadi bukan ada kan? Bukan PNS, ya. Tante, kalau tante, ibu tante juga bukan PNS. Tidak tante, kalau bukan boleh berarti nanti. Jadi sudah boleh juga sudah terbaca ya. Tapi kelompoknya, nah, misalkan gini, mau bikin catering, belanga 2, tahun ke 5 orang, bikin 5 supaya makan lain. Kompor 5, jangan cuma 1. Mentang-mentang ketua cuma itu yang dikasih, jangan dibagi. Mungkin begini, saran saya jangan begitu Pak. Jangan misalnya kompor 5, belanga 5. Kalau saya berdasarkan apa yang dimaui itu orang. Mungkin si A maunya kompor, si B maunya mungkin si A maunya kompor, dandang ini, si B maunya mixer segala macam boleh. Takutnya Pak, kalau kita bikin rapnya begitu akan ketahuan. Oh kenapa ini dia kompornya 5? Oh berarti dia mau bagi-bagi. Nah itu maksudnya saya tolong bapak dan ibu juga tolong saya. Nah gitu kan. Nah, jadi begitu. Nah maksudnya berdasarkan kebutuhannya masing-masing orang. Maksudnya si A maunya apa, si B maunya ini. Yang penting buat kelompok yang sejenis. Kelompok catering semua dalamnya, kelompok pertukangan semua. Si A maunya ini, si B maunya ini ya, seperti itu. Oh, jadi begitu. Nah, bantuan ini juga saya sampaikan bahwa bantuan misalkan 2026 kalian dibantu, 2027 jangan dulu masuk. Nanti 2028 boleh? 2 tahun. Iya, saat 2006, 27, 28 boleh. Jadi 28 boleh lagi diterima. 2009 kosong lagi. 2030 terakhir Bapak punya program, kamu dapat lagi
sekalipun Bapak sudah tidak duduk, kamu sudah dapat hasil. Ya kan? Ya, jadi bantuan untuk tim ini bukan cuma sekali, tapi kita punya bantuan anggarannya Bapak itu dimulai di 2026. Per individunya, di A dia ada, nggak bisa ya. Berarti dia hanya masuk di satu grup, nggak bisa dia masuk di grup. Oke, terima kasih. Cuman bilang alam kurang. Ya, kan kita tanya, jangan sampai terjadi. Akhirnya mubasir. Jadi seperti itu. Jadi 5 orang itu harus 5 orang itu. Nah, kalau dia di A masuk, D masuk, sudah betul sih bilang alam kurang. Ya, Ibu Ana, apa yang ditanyakan? Kalau menasih yang penting terdaftar. Keterangan terdaftarnya itu dari kelurahan atau dari dinas sosial? Tidak, dia cuma masuk dari lembaran RT tadi. Oh, dari RT aja. Ya, jadi dia sudah masuk mendaftar saja. Jadi kertas yang tadi dengan, RT aja, Pak. ya ada kan kertas dari Pak RT yang dikasih. Untuk mungkin sudah tertulis itu bahwa mendaftar selesai proses. Biasanya RT datang ke kelurahan. RT yang goblok padahal ada lembaran di situ. Tapi kalau lebih bagus, memang lurah juga boleh. Kemarin saya tanya di Berubul Selatan, Berubul Utara, ada belangko di sana. Jadi mengisi belangko namanya. Setelah belangko itu diisi, kan itu masuk foto dulu, fotokopinya itu kasih masuk beserta rincian dengan KK dan KTP. Ya, sama seperti Taweli atau bagaimana, karena Taweli dan Palu Utara sudah berpisah. apa ini? Satu kelompok kayak laundry. Begini, maksud sebenarnya dari proposal ini per orang proposal 5 orang itu anggaplah kan ketuanya si A, yang 4 orang ini dia punya karyawan, seolah-olah begitu. Jadi boleh, yang penting dia ketuanya itu kelurahannya dia masuk di kelurahannya, kelurahan Taweli karena boleh, kan boleh, iya boleh. Tapi begini Bu, usahakan juga begini ya, pilih ketua itu yang punya usaha, minimal dia punya usaha. Dan maksudnya ketika kami kunjungi, kami verifikasi, gampang kami ini boleh menerima bantuan, ini tidak boleh gitu. Usahakan cari ketua kelompok yang punya usaha, karena ketika diverifikasi kami datang ke rumahnya ketua kelompok, seperti itu. Kelompok boleh enggak? Suami, istri, anak? Nggak bisa. Bisa terjadi kan? Ya, nggak bisa ya. Oke, siap. Makasih. Ya, jadi tidak bisa. Nah, seperti tadi disampaikan sebelumnya bisa. Kalau sepupu tapi beda kakak. Dalam satu rumah misalkan ada 4 kakak, bisa masuk semua. Cuman maksud saya tadi seperti Bapak juga sampaikan bahwa nanti berpikir, Pak nanti ada usaha. Kalau kami tidak punya usaha baru mulai, bisa sebenarnya. Yang penting ketua kelompok itu betul-betul ada lahan untuk di sini saya buka usaha, gitu, ya. Ya, surat keterangan dari isi usaha itu bisa kan? Gampang bikin itu. Nah, jadi sebenarnya proses ini bagian Pak Tovan bagian kamera, dia foto kamu berusaha, nanti di print. Ya, dan berikan juga itu bagus supaya menjadi kekuatan bagi dinas untuk verifikasi kalian. Gitu. Sudah paham ya Bunda? Ya amat itu ngomong. Ada lagi mintanya sebelum kita makan ulang. Iya saya mau makan ulang, bukan cuma kamu. Ya, ada lagi? Ya? Oke? Ya, mungkin itu saja Pak. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan malam ini kita lanjut kongko-kongko, kita sharing-sharing apa yang kita lakukan ke depan. Mungkin Pak Edi ada mau ini sampaikan. Ini hanya untuk mengingatkan karena kita akan segera melakukan verifikasi dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Jadi untuk semua kelompok yang kemarin sudah masuk di usulan 2026 agar mempersiapkan anggotanya, karena nanti kita akan
mengadakan verifikasi langsung dengan Pak Dewan bersama Pak Roy juga. Nanti kami akan undang per kelompok, tolong dibawa masing-masing anggotanya, jangan ada yang diwakili karena nanti ada yang mau ditandatangan bersama. Oke, terima kasih, selamat malam. Iya, jadi supaya kita juga bisa kenal, jadi jangan cuma merekrut orang, tetapi nanti ditahu, misalkan peternakan itu, jangan cuma nama di dalam ya. Jadi saya berharap Pemuda Malaya suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini. Dari Sabah sampai Merauke, saudara dipilih bukan di lotre. Meski kami tak kenal siapa saudara, kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara juara hahaha. Wakil rakyat seharusnya merakyat.